Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya nomor sama dengan NIM 2005097474051. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai web server dan DNS server. Langsung simak saja ya. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak software. Selanjutnya, domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Selanjutnya, bagaimana web server bekerja? Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Cara kerja DNS server. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Macam-macam DNS server. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Pertama, A record, kemudian triple A record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, CRT record, SRV record, TXT record, dan SOA record. Kemudian fungsi web server yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan cache dan module yang tidak terpakai dan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya, fungsi web server meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya, kita akan ke praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, kita sudah di Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita langsung ke percobaan pertama, yaitu web server. Di sini saya tidak menggunakan FTP server dan juga mail server seperti yang ada pada contoh percobaan ini. Di sini saya hanya menggunakan web server saja. Oke, langsung saja. Langkah percobaan pertama, kita membuat skema jaringan seperti ini, bebas. Mau seperti punya saya maupun yang seperti di contoh ini, terserah kita.
Selanjutnya kita ke langkah yang pertama, kita memastikan apakah skema yang kita sudah buat sudah berjalan atau berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop dan smartphone, apakah sudah dapat tersambung dengan web server dengan IP 43.43.43.1. Untuk memastikannya, kita langsung saja ke PC 1. PC 1 kita tes ping 43.43.1. Oke, berhasil. Selanjutnya PC 4 kita ping, berhasil. Selanjutnya laptop, oke, berhasil. Dan yang terakhir smartphone, oke, berhasil. Jadi sudah bisa tersambung ke web server. Selanjutnya kita nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti pada gambar berikut. Kita langsung saja ke web server, kemudian servis, kemudian HTTP, kemudian edit index.html. Di sini masih kosong, kita isikan HTML ini, kita copy saja, kita paste. Ini bisa kita pakai nama web, contohnya web percobaan nomor sama, kemudian kita save. Yes. Oke. Setelah itu pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://434343.1. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut ini. Oke, kita langsung ke PC 1. PC 1, kemudian web browser. Oke, ketik http://43.43.43.1. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita coba dari laptop web browser, http://43.1. Oke, berhasil ya. Sekian pembahasan kita atau praktikum kita mengenai web server. Selanjutnya kita ke DNS server. Oke. DNS server, pertama kita memastikan juga apakah sudah terhubung dari jaringan PC 1, PC 4, laptop dan smartphone, apakah sudah tersambung ke DNS server maupun ke web server. Karena di sini saya tidak menggunakan FTP server, jadi kita tidak menggunakannya.
Untuk memastikan, kita coba seperti web server tadi. Kita masuk ke PC1, kita coba ping DNS servernya dengan IP 33.33.33.1. Kita tunggu. Oke, berhasil. Selanjutnya dari PC4, kita coba ping 33.33.33.1. Oke, berhasil. Dari laptop, oke, berhasil juga. Dan yang terakhir ke smartphone. Ping 33.33.1. Oke, berhasil. Jadi dapat dipastikan bahwa jaringan dari PC1, PC4, laptop dan smartphone sudah bisa tersambung baik ke DNS server maupun juga ke web server. Selanjutnya, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan anti DNS seperti gambar berikut. Oke, kita ke DNS server. Selanjutnya DNS service, kemudian DNS, kemudian kita centang on, kemudian kita inputkan address ini. Jika sudah selesai, selanjutnya pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Ke PC1 kita jalankan nslookup. nslookup. Oke, berhasil. Selanjutnya nslookup. www.jarcom. Oke, berhasil. Kemudian pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom atau http www.jarcom.com. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Oke, kita masuk ke PC1 web browser, kita cari http /jarcom jarcom, salah, http
Jarkom. Berhasil. Selanjutnya http www.jarkom. Berhasil. Baik, sekian hasil praktikum kita hari ini. Jika ada kesalahan di dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.